Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Ivi. Nah, hari ini kita akan masuk di bab baru, bab 5 di kelas 9 ini, yaitu mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada part 1 ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dan luas permukaan tabung. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk mari subscribe dulu channel Bu Ivi, like dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Mari siapkan catatan kalian. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama mengenal bangun ruang tabung, yang kedua menentukan jaring-jaring tabung, dan yang ketiga kalian bisa mengidentifikasi luas permukaan tabung. Untuk mencapai semua tujuan ini, fokus ya. Nah anak-anak, berikut Bu Ivi sajikan contoh-contoh benda yang memiliki bentuk tabung. Di sini kita bisa lihat ada toples untuk menyimpan kue atau menyimpan garam atau menyimpan gula. Kemudian ada pipa, ada bolu gulung, kemudian ada tabung kaca yang biasa digunakan oleh peneliti di laboratorium mereka. Kemudian ada tub biasa untuk menyimpan sabun cair, sabun muka atau mungkin pasta gigi. Ada juga tisu gulung. Dan di sini contoh lainnya adalah ada cerobong asap. Kalian pastinya banyak menemukan benda-benda berbentuk tabung di sekitar kalian. Nah, silakan perhatikan sekitar kalian. Sebutkan bentuk-bentuk benda yang berbentuk tabung di sekitar kalian. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tabung. Di sini Bu Ivi sudah sajikan bentuk umum dari sebuah tabung. Nah, pengertian tabung itu apa sih? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibuat oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita pelajari unsur-unsur tabung. Tabung terdiri dari yang pertama, ini adalah bagian tutup tabung. Tutup tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusatnya adalah P3 ya di sini Bu Ivi buat. Nah, kemudian setelah ada tutup ada alas tabung. Ini alas tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat O3 ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, yang tadi barusan Bu Ivi tampilkan ini disebut selimut tabung. Selimut tabung sering disebut dengan sisi lengkung tabung karena dia yang bentuknya melengkung ya. Kemudian ada lagi yang namanya, nah ini tinggi tabung. Perhatikan titik P3 dan O3. Nah, ruas garis yang menghubungkan P3 dan O3 dinamakan tinggi tabung. Biasanya dinotasikan dengan T atau kalau di bahasa Inggrisnya H ya, yang dari kata height. T ini tentunya dari pusat P3 ke O3 itu akan sama juga jika kita tarik garis dari tepi yang ini nih, garis pelukisnya ya, ini pun sama, ini juga disebut dengan T atau tinggi tabung. Nah, unsur berikutnya adalah yang disebut dengan jari-jari. Nah, yang mana jari-jari? Nih, jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Misal kita ambil lingkaran
tertutup. Ini titik pada lingkaran dihubungkan ke pusat, maka terbentuklah jari-jari. Atau misal titik di lingkaran ini dihubungkan ke pusat, maka itu jari-jari. Berikutnya diameter. Nah, diameter lebih perbesar sebentar supaya terlihat ya. Ini diameter. Ya, diameter lingkaran merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini titiknya pada lingkaran alas, contohnya dihubungkan melalui pusat lingkaran, maka terbentuklah garis yang disebut diameter. Nah, panjang diameter juga merupakan dua kalinya panjang jari-jari. Seperti ini ya, tadi jari-jari dari pusat ke tepi. Dari pusat ke tepi. Nah, diameter dari tepi ke tepi melalui pusat. Maka diameter ini dua kalinya jari-jari. Oke, ini keterangan tabungnya, ada jari-jari, ada tinggi, ada pusat tutup, ada pusat alas. Nah, ini kita sebut sebagai unsur-unsur pada tabung. Pertanyaan berikutnya, tabung memiliki sudut tidak? Tidak, tabung tidak memiliki sudut karena tiap sisinya adalah merupakan sisi lengkung. Nah, sekarang Devi punya tabung tertutup. Bagaimana jika tabung tersebut kita buka? Nah, kita buka pelan-pelan. Apa yang akan terjadi atau bentuk apa yang akan terlihat ketika sebuah tabung kita buka bagian sisi-sisinya? Nah, akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Terdapat 3 sisi yang menjadi atau yang menutupi tabung. Ada sisi tadi disebut tutup berbentuk lingkaran, ada sisi alas juga berbentuk lingkaran. Nah, kemudian si selimut tadi yang ini jika kita buka maka dia berbentuk persegi panjang. Nah, itu adalah 3 sisi dari bangun ruang tabung. Ya, setelah kita mengetahui unsur-unsur tabung, sekarang kita akan membahas jaring-jaring tabung. Perhatikan 3 dimensi berikut ini ya. Nah, ini adalah ketika sebuah tabung kita buka, maka akan terbentuklah si jaring-jaring tabung, sehingga kita bisa melihat bahwa sebuah tabung jika dibuka akan terdiri dari 3 buah sisi. Sisi alas ini berbentuk lingkaran, sisi atas berbentuk lingkaran, dan sisi selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, dari sini juga kita dapat tahu bahwa tabung terdiri dari memiliki dua rusuk ya. Rusuk yang pertama adalah ini pertemuan dari sisi atas dengan selimut sehingga membentuk rusuk lingkaran. Kemudian berikutnya rusuk yang bawah sini pertemuan dari sisi selimut dengan sisi alas membentuk satu rusuk melengkung juga. Kemudian tabung tidak memiliki sudut karena semua sisinya berbentuk sisi lengkung. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ekuivalen atau sama ya dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Nah, tadi kita sudah bahas jaring-jaring tabung seperti ini ya. Terdiri dari 3 sisi. Sisi atas berbentuk lingkaran, alas berbentuk lingkaran, dan selimut berbentuk persegi panjang. Maka luas permukaan tabung adalah sama dengan luas jaring-jaring tabung tersebut, atau 2 kali luas lingkaran. Kenapa 2? Karena di sini atas dan alasnya berbentuk lingkaran, jadi 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. ABCD adalah persegi panjang.
Luas lingkaran seperti kita tahu adalah VR kuadrat, maka menjadi 2VR kuadrat. Ditambah luas persegi panjang ABCD adalah panjang AB dikali panjang BC. Ya. Nah, kita sudah tahu tadi ketika membahas jaring-jaring tabung, panjang AB ini adalah keliling lingkaran karena garis AB adalah garis keliling lingkaran alas yang ini ya. Ketika dibuka, maka si AB terbentuklah garis AB dari keliling lingkaran ini. Dan si BC adalah tinggi tabung. Maka di sini AB yang merupakan keliling lingkaran rumusnya adalah 2VR dikali BC adalah tinggi tabung. Sehingga rumus luas permukaan tabung kita sederhanakan menjadi 2VR dikali R ditambah T. Berikutnya kita akan membahas satu buah contoh soal. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Dari gambar ini kita tahu bahwa 3 adalah jari-jari tabung, 7 adalah tinggi tabung. Maka luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R tambah T. 2V, R-nya adalah 3. Sini R-nya kita ganti 3 dan tingginya adalah 7. Di sini V belum kita ganti ya, ini alternatif. Teman-teman, jika diminta hasilnya dalam bentuk V, maka V-nya tetap. Namun, jika diminta hasilnya dalam bentuk sentimeter persegi, maka V-nya nanti harus kita ganti. Nah, ini alternatif pertama untuk V-nya tidak kita ganti dengan nilai 22/7 atau 3,114, maka menghasilkan 60 V. Sekarang bagaimana jika V-nya kita ganti dengan 3,14? Maka luas permukaan tabung dengan rumus 2VR dikali R tambah T sama dengan 2 dikali, kita pakai yang mana? 22/7 atau 3,14. Nah, di sini karena ada rumus R tambah T, R-nya 3 dan tingginya 7 ketika dijumlahkan adalah 10. Maka kita gunakan V-nya adalah 3,14 supaya mudah dalam perkaliannya. Dikali R-nya adalah 3. Nah, dikali R tambah T, 3 tambah 7 yaitu 10. Oke. Nah, kemudian 2 kali 3, 6. Dikali di sini 3,14 ya. Dikalikan 10. Maka menjadi 31,4. Ini akan lebih mudah kita kalikan sehingga hasilnya adalah 6 kali 4 24, 6 kali 1 tambah 2 8, 6 kali 3 18 dengan satu angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 188,4 cm persegi. Ini nilainya sama dengan 60 V ya. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Di sini panjang jari-jari sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya adalah 10 cm. Tentukan A panjang selimut tabung, B luas selimut tabung, C luas permukaan tabung. Jangan bingung ya dengan istilah tadi. Nah, yang A diminta panjang selimut tabung. Sebagaimana kita tahu bahwa selimut tabung adalah bagian yang ini ya, bagian melengkung yang jika kita buka akan membentuk persegi panjang. Kita gambarkan seperti ini. Nah, panjang selimut tabung berarti yang ditanya yang ini ya. Panjang selimut tabung ini akan sama
dengan keliling lingkaran alas atau lingkaran atas. Ini ya, bagian yang melengkung ketika dibuka akan terbentuk panjang selimut. Nah, rumus dari keliling lingkaran ini materi kelas 8, yaitu 2 kali V kali R. Sama dengan 2 dikali V-nya kita pakai yang 22 per 7. Kenapa? Karena jari-jarinya 7 cm, sehingga memudahkan kita dalam perhitungan nantinya. Maka panjang selimut tabung yang merupakan keliling lingkaran ini akan sama dengan 7, kita bagi dengan 7, sisa 1 ya. Tinggal 2 kali 22, hasilnya 44 cm. Ini adalah panjang selimut tabung. Yang B, luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung berarti yang ini ya. Berarti panjang kali lebar. Atau sama dengan panjangnya adalah keliling lingkaran. Tadi kita sudah dapat 44 dikali lebarnya ini yang merupakan tinggi, yaitu 10 cm. Maka menghasilkan 440 cm persegi, karena cm dikali cm. Yang C, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung tadi rumusnya adalah 2 tadi coba teman-teman 2 VR. Wifi khawatir salah. Jadi 2 VR 2 VR dikali R tambah T ya, sama dengan 2 VR. Tadi kita sudah dapat ternyata teman-teman. Ini hasilnya adalah 44. Ya, berarti kita langsung tulis saja di sini 44 dikali jari-jarinya adalah 7 ditambah tingginya 10. Maka 44 dikali 17. Ya, maka luas dari luas permukaan tabung akan sama dengan 17 kali 44, yaitu sama dengan 748 cm persegi. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah kue tart untuk merayakan ulang tahun berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 8 cm. Jika seluruh sisi atas dan sisi samping kue tart tersebut dilapisi coklat, nah ini atas, ini sisi samping ya. Tentukan luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat. Sekarang tadi kita diketahui dari soal ini diameternya adalah 28. Seperti kita tahu bahwa diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Maka jari-jari adalah setengahnya diameter, yaitu 14 cm. Kemudian tinggi kue tartnya adalah 8 cm. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat. Untuk kue yang dilapisi coklat hanya bagian atas dan bagian samping ya, yang bawah tidak. Maka luasnya adalah luas dari atas yang berbentuk lingkaran ditambah luas sisi samping, yaitu selimutnya. Sehingga rumusnya, karena sisi atas berbentuk lingkaran, rumus luasnya adalah VR kuadrat ditambah selimutnya yang tadi ya sama panjang kali lebar
Panjangnya adalah keliling lingkaran, yaitu 2VR dikali lebarnya adalah tinggi. Jadi luas selimut itu rumusnya 2VRT. Kita masukkan angkanya, V-nya kita gunakan yang mana? Ya, yang 22/7 karena di sini ada nilai R yang merupakan kelipatan 7 sehingga mudah nanti untuk perhitungan. Jari-jarinya adalah 14 dikali 14 ditambah 2, ini kita buat kurung ya teman-teman. 2 dikali V-nya kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali tingginya 8. Kita pindah ke sini ya. Maka luas kue tart yang dilapisi coklat adalah, sini kita sederhanakan ya, 14 dibagi 7 menghasilkan 2. Kemudian di sini juga 14 kali dibagi 7 menghasilkan 2. Nah, sekarang kita hitung 22 dikali 2 dikali 14 menghasilkan 616 ditambah 2 kali 22 44 dikali 2 kali 8, 2 kali 8 16, maka 44 kali 16 adalah 704. Sehingga luas dari permukaan kue tart yang dilapisi coklat adalah 6 tambah 4, 10, 2, 1300 cm persegi. Nah, Bu Ivi rasa cukup dulu materi kita hari ini. Jangan lupa untuk berlatih di latihan yang sudah Bu Ivi sematkan di Google Classroom di latihan keterampilan bab 5. Selamat mencoba dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.